Ada satu lagu lama yang saya ingin nyanyi. Lagunya kayak gini. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Yang bisa nyanyi sama-sama ya. Lebih tinggi lagi boleh? Ku cintakan Yesus, ku pujikan. Panggil namanya Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, katakan ku cintakan. Pagi hari ini firman Tuhan saya kasih tema ini. Aku mau cinta Yesus selamanya. Yang mau katakan amin. Yang mau cinta Yesus selamanya katakan saya mau. Yes. Sesudah kebangkitan, saya masih mau berbicara kebangkitan. Yesus 3 kali menampakkan dirinya sama murid-muridnya. 2 kali di sebuah rumah, tapi kejadian ketiga itu penampakan terjadi di Danau Galilea. Dan lucunya penampakan Yesus yang ketiga persis seperti ketika Yesus memanggil Petrus untuk pertama kalinya. Waktu itu Petrus yang punya inisiasi, ngajak teman-temannya, ayo kita menjala ikan. Singkat cerita malam itu semalaman mereka tidak menangkap apa-apa, persis. Yohanes 21 menuliskan. Tapi tiba-tiba ada suara dari kira-kira sekitar 100 meter dari tempat itu. Kita mencatat. Suara itu berkata, pagi-pagi itu ada sebuah suara yang berkata dari 100 meter, dia berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Singkat cerita ketika mereka tebarkan jala, mereka menangkap ikan begitu banyak. Tapi yang menarik, ada sebuah perbedaan dari cerita pertama dan cerita kedua. Ketika Yesus pertama kali bertemu Petrus, Simon Petrus. Yang kedua ini beda. Yang kedua ini menariknya gini. Ketika ikan itu ditangkap, mereka kewalahan. Yohanes ngomong sama Petrus gini, itu Tuhan. Dia tahu. Karena tidak ada satu pun pribadi yang bisa berkata dan punya kuasa selain Yesus. Singkat cerita, karena Petrus tahu dari Yohanes bahwa yang ngomong itu Tuhan. Nah, kita mencatat Petrus, dia pakai bajunya. Dia letakkan semua berkat, yaitu ikan-ikan yang begitu banyak jumlahnya yang dia bisa angkat. Dan dia memilih untuk terjun ke danau, untuk segera berlari menjumpai Yesus. Dari sini saya tahu, di dalam hati Petrus, sekalipun dia udah banyak salah. Petrus sih banyak salah. Dia berusaha jadi pembela bagi Yesus. Dia potong telinga Malkus, hamba imam besar.
Dia ngomong sama Yesus, aku gak bakal sekali-kali meninggalkan engkau. Tapi Yesus ngomong 3 kali nanti kamu bakal menyangkal aku. Petrus itu banyak intimidasi dari kesalahan masa lalunya. Tetapi dia sadar, dia selalu punya pribadi yang mengasihi dia, namanya Yesus. Maka dia berlari, dia tinggalkan semua berkat itu. Dia berlari untuk menjumpai Yesus. Karena dia mau membuktikan bahwa Yesus itu yang dia cinta melebihi siapapun juga. Nah setelah itu, setelah Petrus menjumpai Yesus, mereka makan. Ikan ditangkap semuanya dibawa ke darat. Dan terjadilah sebuah perbincangan antara Yesus dengan Petrus. Kita baca ayatnya, ini menarik. Yohanes 21, 15-17. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, pagi-pagi kan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Maksudnya murid-murid yang lain. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Diulang lagi pertanyaannya tentang kasihnya kepada Tuhan. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Sampai diulangi 3 kali loh pertanyaan ini. Kalau Yesus sampai nanya 3 kali, itu artinya ada sesuatu yang penting di sana, benar gak? Ditanya sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Bisa jadi dia teringat akan penyangkalannya sebanyak 3 kali. Dan dia berkata kepadanya, tapi Petrus tetap jawab di dalam keterbatasannya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, Yesus gak ungkit masa lalunya kan. Yesus gak pernah ungkit kesalahan Petrus, gak pernah. Itulah Tuhan kita. Sejauh timur dari barat, dilupakannya semua pelanggaran kita. Itulah Tuhan kita. Justru Tuhan berkata tentang panggilan hidup Petrus, gembalakan domba-dombaku. Dan saya akan loncat baca sebuah ayat yang menarik. Yang sama persis dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan murid-muridnya. Markus 12, 28-34. Ada sebuah aturan yang Tuhan mau dan ini gak pernah berubah. Aturan itu apa sih? Markus 12, 28-34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus itu memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Mereka datang kepada Yesus dan nanya, hukum manakah yang paling utama? Paling penting, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada apa? Kedua hukum ini. Gak ada yang lebih penting dari kedua hukum ini. Ini yang paling utama dalam kehidupan. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama
dari semua korban bakaran dan korban apa? Sembelihan. Menariknya ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab ahli Taurat itu. Dan ia berkata kepadanya apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kenapa Yesus sampai ngomong kayak gitu sama ahli Taurat? Karena mereka cuma jago ngomong tapi gak pernah menghidupinya. Sampai dikatakan, engkau gak jauh dari kerajaan Allah. Dari dua bagian firman yang tadi kita baca, kita belajar satu prinsip yang menarik ya. Hukum yang Tuhan buat, peraturan yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, itu gak pernah berubah. Tadi Yesus nanya kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Karena Yesus sebenarnya lagi ingatkan hukum yang terutama. Cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Setelah itu Yesus ngasih perintah yang kedua apa? Gembalakan apa? Domba. Itu bicara tentang mengasihi sesama. Persis ya. Hukum yang Tuhan mau sampai hari pun gak pernah berubah hukum ini. Tangkap ini hari ini. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah salib. Ke atas juga harus ada ke samping. Jangan sampai gak balance. Banyak orang, wah kalau ngomong cinta sama Tuhan luar biasa. Tapi kalau cinta sama manusia tunggu dulu. Salib bicara ke atas, juga bicara ke samping. Hukum kenapa dibuat? Hukum itu adalah aturan yang dibuat untuk melindungi kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Betul ya? Hukum itu aturan yang dibuat untuk melindungi kita. Membuat kita ini jadi lebih baik. Bukan untuk mengekang kita. Anak saya kasih aturan sama dia. Kalau kamu keluar rumah, nah ingat aturannya rumah. Kamu masih kecil, kamu seringkali kalau udah di luar rumah asik bermain, sampai kamu lupa di sekitar situ seringkali banyak mobil yang lewat dan bisa jadi gak ngelihat kamu. Kenapa saya ngomong sama anak saya supaya kalau kamu keluar dari pintu rumah, tolong ajak mbak di rumah atau ajak mami atau dedi untuk nemenin kamu. Kamu gak boleh keluar sendirian. Tujuan saya bukan untuk mengekang anak saya, tapi untuk mengamankan anak saya supaya tidak terjadi kecelakaan, betul gak? Aturan yang Tuhan mau dalam kehidupan ini juga sama. Kalau kita disuruh cinta Tuhan dan cinta sesama, itu untuk membuat hidup kita itu jadi terproteksi, terlindungi gitu loh. Kenapa Tuhan mesti ngomong kayak gini? Nah, di ibadah satu ini saya akan bicara tentang cinta sama Tuhan. Ibadah kedua nanti kita akan bahas tentang cinta kepada sesama. Kalau Tuhan mau supaya kita cinta sama Tuhan, bukan cinta sama uang. Karena apa? Cuma Tuhan yang terbaik dan Tuhan gak pernah berubah sama kita, betul gak? Ada cinta uang, uang seringkali bisa mengubah manusia, betul? Tambah buruk, setuju? Ada jenis dosa yang butuh uang, betul? Dulu gak punya uang, setia sama istri, betul? Begitu duitnya banyak, nambah istrinya, betul? Ada jenis dosa yang butuh ini. Gak ada ininya, gak bisa. Cinta sama uang, Alkitab mengatakan, itu akar segala kejahatan. Tuh. Orang yang cinta uang, itu sampai bisa melakukan hal yang rasanya gak masuk akal. Hubungan keluarga bisa rusak, pertemanan bisa rusak, karakter bisa hancur, cuma gara-gara uang. Tapi kalau cinta sama Tuhan, hidup kita jadi lebih baik. Sebab Tuhan itu mengerjakan kebaikan bagi kita. Amin. Tangkapin. Keluarga kalau cinta Tuhan juga gak cuma pribadi, gak cuma kitanya. Apapun yang terjadi, keluarga itu selalu kembalinya kepada Tuhan. Pernikahan saya bisa kuat sampai hari ini
Wah hari ini banyak banget loh. Baru nikah seminggu bubar gitu ada. Ya. Hari ini nikah besok bubar ada. Puji Tuhan tahun ini adalah tahun ke-10. Saya menjalani pernikahan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh. Karena tepuk tangan saya juga malu karena Anda udah lebih puluhan tahun di atas saya. Lebih pengalaman. Saya masih banyak belajar. Tapi paling enggak dalam 10 tahun terakhir saya belajar. Apa yang membuat pernikahan kami kuat? Karena kami cinta Tuhan. Apapun yang kami alami. Saya tiap kali ngomong sama istri saya. Kembalinya mesti ke Tuhan. Karena Tuhan itu dasar dari segala sesuatu. Tanpa cinta Tuhan kita gak bisa. Cintaku terbatas tapi cintanya Tuhan tanpa batas. Ya. Ada satu lagu yang sering kali saya nyanyikan. Lydia mulai deg-degan ya. Ini mandi DJ ya. Kurang tinggi Lid, sorry. Saya yang salah. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yang bisa lagunya nyanyi sama-sama yuk katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau. Gelombang hidup bisa datang, tapi selama cinta akan Tuhan itu kuat, badai bisa kita lewati bersama-sama. Amin. Pernikahan saya melewati begitu banyak badai, gak gampang. Kami ini ketika mulai deket pacaran itu 3 tahun, ditolak kiri kanan, gak mudah. Saya pun didewasakan dalam banyak hal. Sampai kan singkat cerita tiba terjadi mukjizat, dikasih restu. Wah prosesnya banyak. Namanya acara banting pintu udah sering kali terjadi. Pelayanan masih, banting pintu juga masih. Itu awal pernikahan. Tapi Tuhan proses. Kami dibentuk untuk bangun misbah sama Tuhan. Kami pegangan tangan. Di momen dimana kami gak kuat. Kami cuma bisa pegangan tangan, kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Kami nangis sama-sama dilawat Tuhan. Pernikahan kami jadi kuat. Sebab saya juga ngomong sama anak-anak, cinta sama Tuhan. Pagi dan malam, bangun pagi sebelum tidur. Saya selalu belajar ajak anak-anak saya. Kita nyembah Tuhan sama-sama, nempel sama Tuhan. Karena itu warisan yang melebihi nilai uang manapun juga. Namanya warisan iman. Saya ajak mereka nyembah. Malam sebelum mereka tidur, anak saya seringkali minta dibacain firman. Sini Daddy bacain firman. Kita cinta Tuhan ya. Supaya dia ingat. Anak itu akan contoh orang tuanya. Saya bisa ada hari ini. Itu karena peran orang tua saya. Setiap pagi jam 4, jam 5 pagi. Saya gak pernah lupa. Waktu itu saya masih tinggal di kota Solo sebelum kuliah. Every morning. Saya dengar dengan begitu keras. Papi mami saya nyembah Tuhan. Indah banget. Dan ternyata itu pondasi iman saya. Saya gak ngikut, tapi saya cuma dengar. Tapi keteladanan papi mami saya itu. Yang membuat saya jadi seorang penyembah yang mau cinta Tuhan selamanya. Hari ini kalau Anda orang tua, Anda punya anak-anak, Anda punya menantu, Anda punya cucu. Jadilah agen perubahan buat keluargamu. Dengan apa? Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang cinta Tuhan itu yang gimana sih? Karena gini, dalam hidup ngomong cinta sama menghidupi cinta itu 2 hal yang berbeda. Setuju?
Janji nikah mah simpel ya. Aku akan mengasihi engkau di dalam suka dan duka. Baru janji, ingat baru janji itu. Menghidupi cinta itu hal yang berbeda Bapak Ibu dan teman-teman, setuju? Ketika kita menghidupi cinta, itu butuh namanya komitmen, setuju? Butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh pengertian, butuh didewasakan terus dan terus. Butuh kerendahan hati, butuh kemurahan hati, butuh penguasaan diri, butuh kesetiaan. Dan cinta itu kalau tidak diperhatikan lama-lama bisa turun kadarnya. Ingat ini. Dulu mungkin Anda punya teman satu kos, satu rumah. Teman zaman kuliah dulu atau zaman sekolah. Wih, kemana-mana pergi bareng, betul? Ngobrol. Tapi setelah lama Anda gak bangun hubungan dengan dia. Hari ini mungkin kalau kita ketemu orang itu lagi rasanya kayak orang asing. Setuju gak? Mau cerita, dulu bisa cerita segala sesuatu. Sekarang mau cerita sama dia mikir dulu. Makanya saya ngomong, cinta itu sesuatu yang butuh diperhatikan. Jatuh cinta itu sekali, bangun cinta berulang kali, setuju? Ada orang-orang yang dulu begitu cinta sama Tuhan, rasanya pengen hari sampai pengen datang semua ibadah. Gak ada ibadah tetap datang ke gereja, luar biasa. Saking semangatnya sama Tuhan. Tapi bisa jadi orang yang sama seperti ini, yang berapi-api, belum tentu hari ini tetap berapi-api loh. Cintamu sama Tuhan itu harus diperhatikan. Karena cuma itu kekuatan hidupmu. Cinta itu butuh diusahakan dengan sengaja. Semua katakan dengan sengaja. Yes. Dan butuh bukti, setuju gak? Anda cinta tapi gak pernah membuktikan apa-apa. Itu namanya bukan cinta, ngomong doang. Betul? Yang betulnya keras berarti punya pengalaman di sana. Namanya orang cinta, catat ini. Yang pertama saya belajar. Itu dia pengen deket atau nyari terus. Betul gak? Pernah ingat zaman-zaman kita awal-awal ngejar pasangan kita? Wih. Kemana-mana, kamu lagi di mana? Aku pengen aku samperin ke sana ya. Jarak jauh tidak masalah. Karena aku cuma pengen deket sama kamu. Orang yang cinta Tuhan itu pasti hidupnya bangun pagi nyari Tuhan. Pengen dekat sama Tuhan dalam segala keadaan. Suka dan duka, aku mau dekat sama Tuhan. Orang yang cinta sama Tuhan, cinta tuh kayak gini, kemana-mana dipikirin terus atau diingat terus, betul? Ada lagu lama, bukan lagu rohani, tapi gak apa-apa kita jadikan rohani, dikuduskan lagu ini. Aku mau makan, ku ingat kamu, betul? Aku lagi bangun, ku ingat kamu. Aku lagi kerja, ku ingat kamu, betul? Aku mau tidur, ku ingat kamu. Gitu lagunya kan gitu. Namanya cinta, apapun yang dikerjakan selalu ingatnya Tuhan. Itu baru namanya orang yang cinta Tuhan. Saya sering kali gitu. Saya tuh sering kali banyak ngalamin lawatan Tuhan tuh justru kadang-kadang di mobil. Sering saya nangis. Saya lagi di mobil gitu tiba-tiba saya ngomong, Tuhan, mungkin kasihku sama Tuhan gak sempurna. Tetapi izinkan aku ngomong sama Tuhan, I love you Jesus. You are everything to me. Gak ada yang lain. Saya nangis dan hadirat Tuhan begitu manis. Ingatnya Tuhan, ambil keputusan. Gak mengadakan kekuatan tapi ingatnya Tuhan, Tuhan dulu. Itu namanya orang yang cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu percaya sama Tuhan. Sekalipun belum melihat tapi dia tetap percaya. Cinta itu percaya. Orang mencintai Tuhan percaya. Bahwa apapun yang aku alami. Pasti ada kebaikan Tuhan di sana. Itu namanya cinta, mempercayai. Namanya cinta itu pengen menyenangkan orang yang kita cintai. Setuju? Kamu tuh pengennya apa sih? Seringkali saya nanya sama istri saya. Oh kamu pengennya ini, oke, aku nangkep. Orang yang cinta sama Tuhan mesti pengen menyenangkan hatinya Tuhan juga. Hari ini buka hati yuk sama Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau?
Aku mau kerjakan selama nafasku masih ada. Aku mau menyenangkan hatimu. Namanya cinta. Itu keadaan apapun juga tetap nikmat, betul gak? Selama aku sama kamu gak perlu makan di tempat yang mahal-mahal. Makan di warteg aja jadinya tetap nikmat, sedap, betul gak? Karena kita sama orang kita cintai, betul gak? Apapun yang terjadi jadinya nikmat. Kalau engkau cinta Tuhan, masuk ke proses pembentukan tetap nikmat. Karena kita berjalan dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, come on. Yes. Tetap jadinya indah. Dan orang yang cinta, ini buktinya. Dia suka membangga-banggakan yang dicintainya. Dia pengen cerita ke semua orang tuh. Lu udah kenal Tuhan belum? Tuhan tuh terlalu baik sama aku. Aku cintai dia. Aku pengen kamu juga bisa cinta sama Tuhan. Nah, orang yang cinta itu selalu membangga-banggakan orang yang dicintai. Itu baru namanya cinta sama Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. 1 Yohanes 4, 18-19. Pertanyaannya gini. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan ya? Lebih dan lebih lagi. 1 Yohanes 4, 18-19 dalam firman Allah yang hidup dikatakan. Kasih tidak mengenal rasa takut. Kasih Allah yang sempurna meniadakan segala ketakutan. Jikalau kita merasa takut menghadapi hukuman, itu menunjukkan bahwa kasih ya di dalam kita tidak mencapai tujuannya. Jadi, saudara lihat bahwa kita itu bisa mengasihi Allah. Karena apa? Ia lebih dulu mengasihi kita. Simpel kok. Bagaimana saya bisa mencintai Tuhan? Caranya cuma satu, sederhana hari ini. Kenalilah kasih Tuhan, baru kita bisa mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Petrus menyangkal 3 kali. Tapi Yesus mengasihi dia bertubi-tubi. Karena dia mengenal kasih Tuhan. Makanya dia pengen mencintai Tuhan. Sampai dia mau melakukan yang Tuhan mau. Gembalakan domba-dombaku. Walaupun Petrus sadar dia seringkali terbatas. Tapi Tuhan tahu kapasitas Petrus. Dia mau melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan kita tahu betapa Allah mengasihi kita karena kita telah merasakan kasih-Nya dan karena kita mempercayainya ketika kita mengatakan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Allah itu apa? Kasih. Semua katakan Allah itu kasih. Dan siapa yang hidup di dalam kasih hidup bersama dengan Allah dan Allah hidup di dalamnya. Kenali kasih Tuhan bahwa dia tidak bisa berhenti mengasihimu karena dia itu kasih. Kalau dia sudah berhenti mengasihi, saya suka kata-kata ini. Yang dipakai oleh seorang hamba Tuhan. Berarti dia bukan Allah. Sehingga kita tahu, dia Allah untuk selama-lamanya. Artinya dia mengasihi kita selama-lamanya. Kasih tepuk tangan bagi dia. Engkau bisa pergi kemanapun juga menjauh dari dia. Tapi ingat, kasih Tuhan akan mengejar Anda. Ada satu lagu, main di mana? Sekarang di kiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Nyanyikan sama-sama. Dan kau dekat. Stop sampai di situ. Engkau bisa pergi kemanapun juga. Kasih Tuhan akan selalu mengejarmu. Karena apa? Allah adalah kasih. Dia tidak akan pernah berhenti mengasihimu dan mengasihi kita semua. Kasih tepuk tangan bagi dia. Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita berdosa, Tuhan sudah serahkan nyawanya bagi kita. Kenali kasih-Nya. Betapa kita dicintainya. Kita yang berdosa tapi Tuhan yang bayar dosa. Ini kan gak masuk akal. Kita yang ngutang tapi Tuhan yang bayar utang kita. Itu loh cintanya Tuhan buat kita. Kita yang berdosa, Tuhan yang ngajak damai. Ini kan lucu. Harusnya kita pengen damai sama Tuhan kan? Enggak. Kita yang berdosa.
Tuhan justru ngajak damai. Damai yuk. Udah, aku gak mau jauh lagi dari engkau. Nah kita menulis, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya ajak Anda bisa bangkit berdiri sama-sama. Roma 8 ayat 28. Bisa ditampilkan, tadi saya minta multimedia. Nah kita menuliskan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam keterbatasanmu, dalam kelemahanmu, dalam kegagalanmu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mencintai Tuhan, apapun yang dialami dalam hidupnya, Tuhan bisa mengubahkan semua jadi kebaikan. Ada cerita kebaikan di hidup. Karena hari ini saya mengajak semuanya belajar dari Petrus. Dia mencintai Tuhan dengan luar biasa. Cintai Tuhan. Stop cinta uang. Uang akan meninggalkan Anda. Anda gak pernah bawa mati. Ketika kau cinta Tuhan, semua yang kau perlukan Tuhan bisa tambahkan dalam hidupmu. Cintai Tuhan. Sebab Tuhan bisa mengubahkan semuanya jadi kebaikan.